Angel. Dia emang licin. Apalagi Fanny-nya. Oke. Fanny tetap akan di-ban sih. Siapapun yang second ban Fanny gue rasa. Iya sih. Dua-duanya Fanny. Bukan. Yasuke sama Nanael. Thank you. Bukan ya? Bukan Ranger Haya, bukan. Oke, langsung kita menuju ke dalam Flying Club. Kembali lagi dengan adanya drafting phase. Apakah akan ada assassin yang keluar sebagai jungle? Fan yang berbeda sekarang. Second pick gitu. Nah, bener kan? Dicoba dulu nih. Karena di game udah 2 game tadi mereka dari Blue Sides. Dan sekarang mereka nge-ban Marcelnya langsung ternyata. Grok juga ditutup bersama dengan Kale ya. Chushin. Ya Chushin wajar ya, kita tahu sendiri emang Chushin hero yang sangat menyebalkan sekali di area mid lane. Tapi ya dari tadi lepas kan? Iya. Makanya kayaknya kita lebih ngelihat Khalid Lilia dibanding Khalid Chushin. Iya. Tapi gue setuju sih kalau memang Chushin tuh bisa di match upin sekarang. Iya. Let's say kayak misalkan Sekian ada Lilia juga beberapa ada yang bisa, walaupun balik lagi ya, Chushinnya masih diprioritaskan juga tetap. Tapi akhirnya dia, yang aku lihat juga kemarin di AP Brand, emang cocok banget beberapa komunitas juga sempat ada komen AE Brand soalnya. Iya. Karena Valentina first pick mirip-mirip buat sekarang. Bisa. Jume dan juga Aqua. Dia dinaik Sora juga gak sih? Dinaik Sora secara langsung, karena kita tahu sendiri Sora akan sangat kerepotan ketika landing melawan Valentina. Makanya, kalau memang mau ngambil Sora juga nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau mereka nggak ngambil, gue rasa Altrico pakai. Atau ya udah biarin cuekin aja. No Sora aja. Win rate lagi jelek sih. Iya. Win rate-nya lagi yang bukan superior banget ya. Kalau dibandingkan dengan season lalu yang dimana, bukan season lalu, tapi M7. Ya. Turnamen internasional yang kemarin lebih tepatnya, karena kita tahu sendiri Sora tuh kayak punya standar yang membuat gameplay itu jadi chaos banget. Wah, Sora, kalau ingat Sora ya, ingat di Region 11, Stormy. Iya. Wah, itu Sora. Itu sebel banget tuh dia. Tapi ya, Kacau walau tapi untuk bisa ditumbangin sama pasukan Altrico gitu ya. Tapi kali ini kita melihat ke arah Quinifer dan juga lapu-lapu. Jujur, izin ini sebel ngelihat banyak banget crowd control untuk hero-hero seperti Eve. Jujur aja nih, Lin. Apalagi Valentina ini bisa ngambil copy ultimate dari IMU ke RWM ya. Jadi efek sisinya ada 3 nih, ada Immobilize, ada Knock Up, ada Land Shaker, dan efek stun juga. Buset, ini kepegang semua berarti. Tapi ya, gue juga, power hero loh buat Yasuke. Yes. Karena dia waktu di MCS dia pakai kan Gwyn. Iya. Dia biasa combo sama Ale kalau Aleknya grow. Ya. Jadi kayak dia tag charge, habis itu nggak usah pakai lompat, langsung buka Velvet Wire. Tapi kan grownya udah ditutup sama mereka Itu sendiri. dia, karena memang mereka nggak mau ngelepasin growth juga kan. Bahaya nih, dipegang Finn juga growthnya oke lah. Rata-rata nomor pasti full hero-nya ada growth deh. Pasti sih. Rata-rata nomor sekarang pasti minimal udah bisa paham juga gimana cara blokade minion di awal, jadi landingnya bisa menang otomatis. Ya. Ditimpa juga tag charge, dia tahu siapa targetnya. Khalid ya. Hero screening berarti yang tutup ya. Tapi emang masuk akal sih, di sini kan Alec belum muncul hero-nya kan. Dan yang paling possible untuk muncul ya hero-hero rotasi pasti yang pengen menang langkah lah dibanding Hylos. Hylos menang di darah, menang di sustain, menang di durable, tapi kalah di jalan karena Hylos jalannya lembut. Atau bukan gue respect, gue rugi dong. Nah itu jalur alternatif buat Hylos. Iya. Dan Iya. bahkan kalau bisa kita bilang, ini segala-galanya kalau bisa high loss-nya yang di all in. Mereka yang pengen seperti itu, Profesor. Wah kalau Hylos di all in ya, berarti ini Berat sih. roamernya harus roamer yang bisa ngejawab juga nih. Di awal game dia bisa open map, dia bisa nge-damage juga mungkin. Seperti yang Ranger Pasar lakukan mungkin nih. Atau Jadi kalau kayak enggak, roamer damage. Matiin rotasinya aja kayak main chip gitu mungkin nggak? Masih belum ya? Kalau ngomongin chip, berarti yang terancam adalah Leomord-nya. Cuma Iya. masalahnya Leomord, ya kalau kita ngomongin farming ya, kayaknya nggak bakal terganggu banget sih. Tanggung nggak sih kalau gitu, Hilda aja sekalian. Oh iya, Hilda dia gue setuju sih. one man show sendiri aja gitu. Iya, ya. buat yang potensial dia gangguin Leomordnya jadi nggak level 4 cepet. Jadi beda gamenya kayak game pertama, Leomordnya 4 cepet, dia suka kalah kan langkahnya. Dan melihat mereka udah langsung untuk menuju ke arah gelunya ini, just in case high loss-nya ini ketika nanti akan menjadi tumbal, kalau ada glue bakal lebih gampang ditemukannya. Iya. Makanya Glue ini tapi tadi kan roamer ya? Atau memang udah transisi roamer sekarang Glue-nya gitu? Kalau aku sih masih beranggapan Glue masih fleksibel. Masih Masih ada bebas EXP ya. juga ya. Karena untuk beberapa matchup hero ya, Glue masih enak kok. Even tanggap lawannya kayak Arlot gitu kan, yang sangat dependent sekali dengan skill keduanya, dengan vengeance-nya, dengan final slash yang harus level 4 duluan. Jadi di laning dia tetap superior sebenarnya. Oke. Dan terakhirnya Harit Freya muncul. Oh, Freya. Wait, ini Freya untuk deny? Atau emang di gamer yang pengen nunjukin juga kita juga bisa kok. Jujur gameplaynya Altrigo yang kayak Yves,
hyper carry mid lane. Gue sih percaya Megatron pasti bisa deh. Karena sama kan, karakternya ngotot nih dua-duanya nih. Benar, apalagi kan ya kita tahu lah di transisi season kemarin aja Eman fighter apa juga dia gas kan, Iya. apa itu dipakai sama dia. Bentar, ini pertanyaannya, muncul kan nih Minsitar lagi nih? Karena Minsitar lumayan ngejawab banyak, Freya kejawab, Liomor juga jadi nggak bisa setuju. Tapi ada Blue Spike tuh ya, jalan keluarnya bisa dibuka gitu loh. Iya, itu dia. Cow, Cuma kalau ngedinai doang sih kayaknya nggak worth it menurut gue, Be. Apalagi kita udah game ketiga ya. Dan memang Sunset main aman. gold lane untuk posisi lebih main aman. Plus dia tahu dia bisa sustain, gak kalah banget lane ini. Gak cuma itu, Yunchin di gold lane itu kan bawa flicker. Ya. Dan anyway, kalau kita ngomongin flicker, biasanya ketika kita tahu Tracer's bisa ke belakang, dia bisa Tracer's ke belakang plus flicker. Jauh banget, dan itu double dash yang bisa menyelamatkan Yunchin. Apalagi sekarang gak ada beda semakin pertama. Ya, atau agresif mungkin pakai flicker ke depan. Bisa banget untuk trigger ini ya, pasif ya. Kayak idol-idolnya OG. Flicker apa pokoknya. Kalau gue sering lihat memang kalau Yunchin di awal ya, kayak di awal menang darah nih. Level 1, level 2 nya dia harus berani flicker ke depan buat mainin sedang ya. Ya berani banget. Main dari Lily juga, tapi ingat lawan dengan Freya. Dan dari awal udah pasti dominasi banget Uranus ternyata. Tuh, ini lawan tadi banget. Wah, ini Kan dibilang makanya, ayo Akbar welcome. Ini kayak kita berdua dia dia balik ya. Iya. XP berarti syukur Uranus ya. Wah, ini bukan Bigetron by Vitality, berarti Bigetron by Ego. By Ego. Karena dia ingin bermain seperti alter ego yang ngegolong dari early game, agresif, dan gak memberikan nafas ke lawan-lawannya dengan metode Eve sebagai hyper carry-nya. Tapi PR-nya Moreno gak boleh ketangkap. Ingat Hijume kalau main Eve sendirian kayak gini, dia benar-benar posisi nahan, benar-benar nahan, baru keluar terakhir. Oke, tapi ini semua kita bakal menyaksikan untuk di game yang ketiga. Mampukah Alter Ego membalikkan keadaan tapi Gatot akan tetap mengambil poin dalam match ini sesuai piala. Barang tepuk tangan. Let's go to the lane of down. Ya, pembuktian ya. Match pembuka yang seru banget. Gak ada 0-0 gak ada. Harus susah untuk dapetin satu match win. Dia baru bisa 11. 2-0 hanya untuk adik-adik kan ya. 2-0 hanya untuk kalau gak sengaja kepleset. Oke, kita bakal lihat bagaimana para pasukan dari tim Alter Ego dan juga Bigetron by Vitality kali ini agak cukup tertukar Dena. Agak tertukar Dena karena kita tahu yang suka mainkan dalam agresif pick over initiate itu kan lebih ke arah Finn ketimbang Alex. Iya. Dan sekarang balik. Lihat ke saja sampai nomor spot. Permasukan dari tim Alter Ego mereka ke pelabuhan yang oke. Dikejar oleh Eman sudah first blood. Eman, dia tahu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang harus farming. Kalau kali ini dia harus fighting. Ya karena fighter juga kan. Dia berani, tapi tetap aja tuh ketika dia sukanya tadi obat dan bagus banget. Tapi malah mereka korban. Karena nggak ada follow up dan damage juga cukup. Ya, ditambah neutralize yang jauh dari Griffin. Itu yang membuat Bigetron by Vitality jadi lebih kuat di area rivernya. Kerugian awal dari Alter Ego karena mereka kehilangan Yasuke. Jadi otomatis di level 4-nya nanti, di menit yang kedua juga lebih tepatnya. Karena akan harusnya lebih diuntungkan secara farming waktu juga. Ini tinggal gimana caranya react lagi nih dari Bigetron. Jangan sampai mereka di area sungainya kalah lagi karena mereka udah pegang kendali early game-nya. Tapi untuk Eman, fighter Shamsin Eman fighter juga dari Yunchin-nya ya. Sama-sama Eman fighter, killing spree juga. Dan weapon master sih untuk Alfi, ini bener-bener build up buat late game. Ini benar-benar setidaknya gue punya damage, Be. Setidaknya itu. Iya, dan nanti item nambah lagi damage-nya. Walaupun pasifnya nggak nyala, gue masih bisa nyamper gitu. Iya, weapon master seperti biasa ya teman-teman ya. Ada penambahan dari item, status, dan apapun itu. Ada double limit. Oke, tapi nampaknya pressure yang diberikan oleh Sensor dari Hizume terhadap Moreno sebagai pemilik real manipulation malah lebih mengerikan dari imitasinya nih. Tapi memang agak adil sih karena dari Hijume ya dia punya DS gitu kan. Sementara Moreno Alek untungnya tidak punya duel, ikan bayangkan Eman. Di depan sana cukup berbahaya walaupun dia memiliki modify itu akan melanggar dengan prestasinya menutup satu tapi tidak sampai pressure wow, benar-benar stun dia tetap harus tenggelam. Untuk ini Mr. Solino berhasil menutup dengan refleks sepak kill Vital dan tim Alter Ego. perfect counter set
up tadi Yasuke yang berhasil tadi dapetin banyak sekali dari Floating Point. Ada Jet Bundu juga tadi ngebantu knock lagi ya. Makanya jadi wah chaotic banget tadi dan secara garis besar tadi betul nih. CNC-nya jangan lupa ya. Spider Migration, Valkyrie Choir, dilempar lagi pakai turtle ship. Dan ada Alex juga dengan Grenade. Kita tahu sendiri ya kalau ngomongin soal Joe dan juga Guinevere. Ini seperti mention juga sebelumnya. Kalau emang ini combo yang mudah banget dan gampang banget bisa di setup. Lagi sengaja udah manggil Barbil kali ini dari Nile-nya. Cuma ya Bulldog nggak lama juga tau. Rata-rata masih main Bulldog ya dari Leopard. Ya pasti. Tapi kayak kita kelas balik seperti di season M7 season tapi ketika lagi M7 International Stage hampir selalu bermain seperti ini. Cuek. Tapi kalau penting kill, ayo penting kill. Kita ladenin kalau kill. Kalau karena nggak bisa dibilang. Kalau karena nggak bisa dibilang. Sekarang kita dapat taponnya. Tapi kalau misalnya kita bisa hilangin 3 posisi, wah, 3 poin atau 4 poin ini bakal lebih menguntungkan Profesor. Pasti ya, karena Turtle juga sempat kena kehilangan gold ya, kena nerf juga. Ada pengurangan dari pendapatan goldnya. Sehingga udah pasti target kill lebih bijak. Dan itu sangat cocok sekali. Oke, Will Taken, lu juga pinter bersama bersama kayak Alexander Pavel yang bisa cukup dan itu tutupan Moreno. Reward Revelation, Mitchell Friendly, membuatnya mungkin berperang terbatas power itu saja. Kesempatan kedua untuk sosok para pasukan tim mereka bisa balik ini ke awal. Itu versus everybody, a team yang akhirnya dicatat oleh Moreno. Terlalu bersinar dan seorang Dino membuat Moreno harus menutup jalan dari Dino. Kan dari tadi Altigo sebenarnya udah punya kesempatan untuk balikin keadaan, tapi Dino selalu mencari celah tersebut. Keras punya damage. Iya, definisi excellent banget. Sementara sekarang Turtle-nya ini yang terjadi berturut-turut. Setup objektifnya jadi ketahan karena point kill dan point kill. Jadi dapetin oleh keduanya. tapi jalan duluan nih dari hematnya. Kayaknya tipe bakal lompat untuk bikin Kali ini sedikit melawan dari Eman mencoba melepaskan kembali keadaan, tapi Eman tampaknya tertangkap teman sana Purify. Damage dari tidak cukup. Serangan Shogun dan juga Eman tidak bisa kembangkan dengan instan. Mereka yang memiliki marksman Profesor, jangan lupakan hal tersebut. Hati-hati. Gila Eman masuk ke nada Fantastic Special Migration, dipakai Purify-nya, dibalikin alter ego-nya. pasti ya karena emang di sini Freya sangat terganggu dengan ada efek dari Gristan. Efek presisi lah pokoknya yang bisa mengganggu Freya ketika dia melakukan basic attack. Macam wajar trigger Purify paksa lagi Valkyrie hanya untuk mendapatkan satu bumper potong. Bedanya ya, memancing dan bahkan di komik itu saja Purify dan menyelamatkan Shogun. Ternyata damage-nya cukup kali ini. Mungkin tanpa ada following up dari Ijume, kayaknya Shogun masih berkeliaran sih. Benar-benar. Tadi wave trigger juga nggak kebuka kok. Jadi masih ada nih, masih bisa pick off. Kalau lihat Violent Requiem dari Yasuke, ya cooldownnya bakal cepet lah. Dia bisa nge-trigger dengan ritualnya kan. Dia untuk reset cooldown lumayan lah. Tinggal sekali putar jungle ada lagi. Masalahnya, rotasinya agak lumayan pelan ya dari keduanya ya. Mereka hanya simpan di objektif. Ya karena emang mereka kayaknya lebih memprioritaskan untuk event berlima ngambil decision dengan tujuan simpel yang penting ngasih minister ke Freya enggak lebih dari itu. Dan mungkin tujuan di lain game nanti ya mungkin build ke arah Skypierce, nge-deal damage juga atau bermain dengan split push. Karena kita tahu sendiri kan Shinjin punya keuntungan di mana dia punya Mountain Shocker, dia bisa open map, open vision. Dan itu yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Altrigo. Cesta Smolder. Nah ini harus item pertama. kayaknya kalau lihat Arti ya, gas Skypierce. Bisa nggak Skypierce, bisa Skypierce, bisa Winter. Endless dulu ya kan. Endless dulu Pak. Bisa Humbert. Dia bisa cari 50% cooldown maksudku dengan Endless Battle nanti dia top 4-nya. Boleh banget. Dari War X juga bisa. Ya, Kalau mau ya. kalau dia mau main Humbert juga bisa. Bisa, attack speed sekarang udah masuk pasti. Cocok juga. Kayaknya Endless sih, karena dia udah punya Azure Blade juga kan. Ya, atau Tomahawk 4 ya paling yang masih belum tahu apa nanti. Iya, mungkin langsung kepala Epic, mungkin langsung Yuni. Banyak option buat Harvey. Oke, target kita juga seorang Antara dan juga Yasuke merasa dengan satu point kill yang sangat mahal, yang sangat membuat Biggie kali ini agak cukup tersandung, yaitu The Nile.
Walaupun jujur soft skillnya banyak yang keluar. Tapi main gak sih? Karena dia jungle. Ya. Ayo, 04 latihan. Ya jujur di segala lain sih buat Nile ya. Ditendang, di Valve Requiem, kombo juga banyak banget. Nino juga dengan lane shaker. Jadi gak bakal bisa bergerak. Iman untuk react dengan adanya Phantom Steed untuk menambahkan heavy defense. Sekarang turtle pegang sama Maestro. Oke. Apakah tidak ada turtle ketiga perfect untuk berpasukan dan tim bikin terbaik vitality? Nah, masih mau lebih. Tapi ternyata Alex mencoba melakukan distraction. Duel saja dengan Moreno. Yang terhantam di depan sana. Dia lepas turtle untuk berpasukan dan tembak Rigo ke Ryusuke. Gak mampu untuk menarik tersebut. Dan di belakang Iman sebagai preman goblin yang menuju ke arah top lane membantu apa yang dimiliki dari tim Bigetron. Tapi dengan chip yang dimiliki dari seorang Arki, berpasukan Bigetron akhirnya setidaknya punya nafas. Karena antar mid lane, bahkan sampai turtle-nya jadi lord. Ya. Gak jadi di setup tadi, mereka mau orang ternyata dilepas sama teman-teman Alta itu. Ya mereka dapat Moreno memang tadi. Tapi sekarang, dengan kehadirannya Eman sama-sama nge-zoning bagian belakang, ternyata bikin Alta itu yang tadinya udah dukung jadi sama. Kayak itu sih jatuhnya ya. Karena kita bisa melihat bagaimana potensi tadi ketika ada Freya yang membuka Valkyrie juga. Emang lagi dalam keadaan sayapnya menyala, otomatis Alta itu lebih memilih mundur. Cukup nakutin ya Eman kalau di sini kalau lagi Valkyrie ya. Bahkan kalau kita bisa bilang mau hand to hand antara Arfi juga Arfi belum mampu sih jujur. Pokoknya kalau ada sayap-sayap udah terbang mengeri, belum mendingan kabur sih. Kabur pokoknya. Ya karena mereka juga kan main Freya kan. Mereka tahu kelemahan Freya di mana, di kitingnya. Sekarang Yume nih masih belum copy salah satu ultimate dengan IMU. Karena udah sempat kita bahas ya kalau misalkan dia pasti ngambil Moreno, kan damage-nya sih cukup banget. Ya. Atau kalau alternatif dia tulis pathway paling itu juga kalau darurat kan, ya cash buat kabur misalkan. Sekarang kan udah mulai ditarik. Oh ini dia Lord yang sangat penting Lim. Kalaupun ditarik itu cuma tarik ulur Lim. Ya harus lebih gitu ya. Gak bisa sih memang agak susah soalnya. Agak susah. Kalau terlihat potensinya di situ. Karena ya mereka siapapun yang pegang lama bonyok. Jadi ya mereka cepat aja tarik dulu. Jadi mereka cuma butuh untuk filter trapnya. Gak bisa damage balik udah gitu aja bro. Yang penting mungkin kicknya atau yang triggernya kena ke arah Nile, follow dengan Valve Requiem, Winter. Ya, CPC masuk ya udah intinya Nile gak tuker sama dirinya. Tapi Eman, Russell masih flicker dari Alex. Tadi tidak ada initiate power untuk duel dengan flicker. Tapi jangan lupakan, perpasukan dari tim Bigetron terbaik vitality mereka harus sabar. Mereka gak mau terlalu duel mereka yang gagal. Moreno yang berpasang flicker, tapi pasukan dari Bigetron. Tapi berpasang dari Alex. Tapi di belakang sana Nino. Fokus menuju ke arah Moreno dan berpasang Nino kembali mendapatkan point kill. Tapi Nino berpasang everybody, mencoba untuk bertahan. Dengan beberapa persen dimiliki dan Nino gagal untuk dapatin pin. Benar-benar dipermainkan Nino. Kali ini cuma bisa pasrah. Sekalipun dia selamat atas catatan yang terjadi. Nino dipermainkan oleh Nile Gavin. Tersisa Juve dengan uang yang terbuka. Bigetron sekarang memegang kendali permainan. Setup yang begitu rapi. Mereka tahu damage tetap menjadi Moreno. Mereka makan Moreno masih dibuka. Gak sempat ternyata. Gol untuk Bigetron. Pasti bakal rugi ya kalau emang mereka masih mau team fight dari Alter Ego, mereka masih kurang dari jumlahnya. Dan semua bermula ketika emang Alex udah gak punya flicker. Itu jadi sinyalnya. Oke, Eman dengan Falcon dibalikin. Coba kembali dengan ternyata David selesai dengan duel Dragon. Dengan chip sekali tidak mendapatkan Eman. Kalau tidak ada flicker dari Alex, membuat dirinya harus take dan kill. Waduh, ditutup dengan sandwich gaming. Membuat pertahanan dari Bigetron mereka merasa dengan membuat kill dan Lord masih berada di mid. Itu dia, sandwich gaming, bukan sandwich generation. Wow, itu dia kesalahan terbesar dari Alter Ego adalah mereka coba untuk makan satu dan Eman yang coba untuk dimakan masih bisa save dari dengan Valkyrie-nya. Di posisi terjepit memang tidak ada yang enak Lim dan juga Profesor. Pasti ya, karena mereka cuma punya satu objektif itu adalah kill. Bigetron masih punya banyak objektif untuk ditumbangkan, yang adalah base friend juga di bagian mid lane. Sehingga lagi-lagi kerugian di tangan Alter Ego menunggu Arfi untuk kembali ke dalam. Gila, mereka masih ada pasti. Mereka pakai pasifnya sebelum hilang dengan sendirinya. Ada Shogun, super medium masih ada cross panther dengan belakang Arki tidak memiliki flicker kembali untuk sekarang Torres serangan itu menuju ke backline. Langsung ke Valve Queen, berikan Shogun dengan ability tidak selalu impact untuk mendapatkan satu point kill. Tapi sebaliknya Alter Ego juga masih mampu untuk mempertahankan best turret mereka. Masih bisa defense, mengusir mundur pastinya teman-teman dari Bigetron.
Best alter ego aman. Dan untuk item dari Arvi sendiri, malah Big Blade lebih spare. Ya, Ini next sama weapon masternya ya. Ada yang sama kita mention kan, kalau misalkan nanti item keempatnya terserah sebenarnya. Karena dia udah memiliki halaman efek berarti ya udah berarti full damage aja sekalian Blade of Despair. Baru nanti mungkin item penutupnya dari Winter, tukar-tukar sama Immortal, switching item crossbow. Sekarang kalau kita ngomongin Bigetron yang lagi unggul 3.400. Wah ini udah tinggal menjelang game karena Nanael juga udah punya brute force ya. Jadi sekalipun dia terkena efek sisi, kalau dia lepas dari efek sisi tersebut dia bisa ngebalas dengan ada better speed. Iya, betul banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Profesor ini agak cukup kesulitan kalau mereka mengandalkan Ino. Lihat itu dia. Mereka jangan mengandalkan Ino saja dan jauh satunya yang bisa mereka andalkan di situ. Coba dimanfaatkan kelahap oleh Bigetron. Ketika Ino sudah dimanfaatkan kelahap, siapapun yang muncul di lane ini udah lagi taringnya. Ya, by time selama mungkin ya. Berharap bahwa dia tadi sempat untuk split push, tapi sayangnya enggak. Sekarang harus mode defensif karena Trigo kan kejar mungkin. Smile tadi hampir aja komit. Karena mereka sadar nggak ada Dino nih. Bisa kita makan. Siapapun yang muncul. Entah dari Choi, Jumi, Arfi, apalagi dan juga Yasuke. Jangan lupa ya, satu hal yang paling penting adalah Finn ini belum memiliki chest folder. Arfi. Oke, man. Tapi dapat sadar cross pempel, bapak dikejar. Iblis berpensif. Mobil bermobil sedang berkata sosok alat untuk tinggal. Di satu yang sedang muncul dengan biru di depan sana. Mobil hilang tanpa marah dan bermobil. Masih kami coba dikatakan oleh Yasuke, tapi tidak ada lagi jawaban selain mereka melakukan delay terhadap plot yang dimiliki Alter Ego. Kenapa? Karena tidak ada power of retribution. Delay adalah salah satunya. West decision untuk tim Bigetron. Alek tukar Nael. Ini perkara yang sangat tidak adil bagi Bigetron. Karena overchase juga dari Bigetron by Vitality. Mereka terlalu banyak mengejar tadi. Dan sekarang harus direm sepertinya ya, karena mereka sadar ada wall juga. Kecuali kalau emang ternyata tujuan dari Alter Ego bait dan bait. Karena tadi ada yang bait. Dan tapi waktu yang tepat itulah yang terjadi tadi. Sementara lihat komit, dia makan depan. Wah, itu gak wise banget sih. Itu jatuhnya soft skill yang terbuang. Tapi posisinya Yasuke mau coba memaksa power of retribution-nya. Maka jauh-jauh loncat. Retribution gagal. Rasa sahabat Belton kali ini. Buat terjadi. Nino mencoba untuk terbunuh ke belakang. Fight ini dia. Pria berani. Dan juga Bumi. Nino berhasil mengusir mundur Bigetron. Tapi tetap loncat ditangkap Bigetron baik-baik tadi. Ini fight benar-benar gak bisa dihentikan ya. Bahkan kalah jumlah orang mereka masih mau coba untuk ambil objektif tersebut. Lagi. Kita mau cari kayak gini. Tukar satunya. Ingat, Eman. Dia masih punya Valkyrie. Sisi Immune, Purify, Ready, dan Arfi Recall. Tapi defense bagus gini. Tiga lane kan masuk bersamaan. Midnya bisa diambil duluan. Bawahnya sedikit ke delay karena masih ada yang tarik juga. Dengan harusnya bisa ditahan kecuali ada Iko sama Manis. Kasihnya pecah turret ya. Ini mau turret dulu yang harus pecah. Tapi untuk ngomongin dihabisin ini agak cukup berat. Karena mereka masih ada Yumi dengan manipulasi limitasinya. Ya, untuk front juga masih aman banget bahkan. Ingat, udah masuk menit 16. Itu dari Arfi juga udah full bahkan. Jadi damage-nya tuh cukup. Tinggal kita tunggu aja nih. Decision dari mereka siapa yang akan dimakan. Memasang sekarang Alex. Dipancing memang melakukan klik dari memiliki Alex. Supaya tidak bisa diinisiasi. Dan klik yang sangat cepat didapat. Selain menimbulkan hanya satu turret saja yang bisa mereka dapatkan. Itu juga kecilnya udah dari tadi. Ini yang bilang ya, selama strukturalnya masih aman, sebenarnya comeback masih possible. Kecuali kalau mungkin strukturalnya juga udah mulai hancur ya, itu buat bikin comeback agak sulit karena syaratnya banyak banget. Harus planning management dulu. Apalagi buat Jumen yang sekarang emang benar-benar berkutat dengan damage untuk front line. Untuk Finn terutama. Karena akhirnya dia udah punya Wishing Lantern. Jadi nanti damage yang akan dihasilkan oleh Jume memang tinggi. Tapi
Tapi dia juga harus jaga posisi. Karena dari tadi ini banyak banget yang bisa ganggu dia. Shogun bisa ganggu dia, Moreno juga udah punya Ice Queen. Jadi otomatis movement speed yang dimiliki sama Aldrigo akan sangat terbatas sekali. Ini kan slow semua. Gue ngeliat winning conditionnya dari Aldrigo ya. Kayaknya mau gak mau dia harus paksa ke Moreno. Karena gak ada lagi siapa yang mau dimakan? Gue setuju banget. Karena Moreno dari tadi yang bisa dimakan Elim ya. Dalam satu kan bisa. Atau ya balik lagi ke Nael. Dan karena kalau Moreno tumbang otomatis hero mininya dari Aldrigo itu jadi lebih leluasa untuk maju. Eman benar-benar leluasa banget di game ini. Dia tim fight dari awal sampai sekarang menit ke-17 Eman gak peduli. Karena attack speed berpengaruh dengan pasif dari Yushin ya. Kita tahu sendiri di sini di mana Persot juga mungkin untuk menjawab para frontline. Tapi ingat, untuk sekarang fitnya itu dijawab dengan Nessus juga. Jadi selain mengurangi attack speed, dia juga item anti-burst. Karena ketika daerah 30% dia bakal heal. Dengan 20%. Ada yang jump juga, masih heal juga. Lumayan sustain lah, Immortal udah ready. Ada Reflex juga jangan lupa. Ini Finn bener-bener konsep banget. Oke, kita lihat kali ini. Bermain dengan adanya konsol gaming. Dan para pasukan dari Big Game Vitality mereka harus melakukan clear their offense. Slot terbuka dengan sangat bebas. Mini and Manage harus diarahkan selesaikan terlebih dahulu oleh tim Aldrigo. Karena kalau mereka sekali saja melepaskan Webin yang di tengah tidak di-manage ini berbahaya untuk mereka. Lord Nico jangan lupa, itu lo berbahaya banget. Tapi kalau untuk kedua atau tiga orang, worth it. Oke, kali ini duel terakhirnya miss. Tapi di bawah sasana itu untuk jalan oleh yang cewek. Membuat Aldrigo tertinggal. Inisiatif gagal. Membawa Aldrigo ke dalam kematian mereka. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Sehingga mereka kehilangan dua membernya. Bakal keluar ke depan sana. Cuma dibiarkan itu saja. Brave Fighters. Pasukan dan tim bikin problem kali. Bakal dipaksa. Dengan adanya satu win terang. Moreno hanya jadi korban belaka. Tidak bisa di-follow-nya. Dan fokus terhadap turret. Satu-satunya yang bisa dimainkan oleh Ijume. Berpower yang sangat tinggi. Tapi seenggaknya mereka masih bisa mundur. Sekarang adalah objektif yang bisa diambil oleh Bigetron. Mereka gak bisa game. Masih ada 3 member yang hidup dan bakar. Mereka masih punya buka. Yasuke bakal maju di depan. Yasuke nggak ada Winter tapi dia tetap berani di depan sana. Fokus berjalan Shogun. The power of revolution dari Eman sebagai preman kontrol yang mencoba untuk tembus. The power of revolution dari Nael. Dan dipaksa untuk bergerak belakang. Banget mau dipaksa. Tapi legal dari Nael jangan lupakan itu suka menjadi pertanda khas untuk mereka sendiri. Aldrigo? Mereka coba untuk ngambil satu tadi seenggaknya dari semua pertukaran yang dilakukan, tapi sayang sekali gak dapat apa-apa. Wah Lim, Aldrigo tadi menggali kuburan mereka sendiri. Itu dia. Sekarang defense bakal berat sih harusnya karena ditempel Lordnya. Lord Evolve juga. Walaupun Valen, Purple Buff juga dapat. Damage di sini nah Winter Clan harusnya masih cooldown menurut saya. Iya, cuma ada satu Niki bermain di arah belakang Alex. Tangkis dengan Moreno yang jauh tanpa ada follow-nya. Tapi akhirnya tinggal seorang diri. Mereka fokus ke arah Moreno. Spesial temuan sangat bebas. Spesial tinggal sedang Flame tidak bisa menyelamatkan. Aldrigo harus rontok dan kalah. Big match perdana mereka. Dengan small mistake menggali kuburan mereka sendiri di match perdana mereka. Akhirnya mereka tunduk di hadapan Big Game Vitality. Ini dia Rob. Season kemarin Rob GM Series berhasil ditumbangkan juga Bigetron dengan formula yang mirip. Bukan cuma dari hero-nya, mereka tidak bergantian line up. Mereka punya playstyle yang mirip dan semuanya dibuktikan. Match penuh Bigetron lebih unggul. Tapi tadi small mistake. Dua yang terhadap Moreno. Semua mantap dari Moreno dan artinya ditinggalkan seorang diri Profesor. Jangan lupa juga ya bagaimana tadi targeting ke arah Nael yang lumayan digagalkan dengan backup yang sangat cepat. Shogun dan juga Finn yang langsung mengeluarkan banyak sekali resource untuk menutup duel mereka tersebut. Iya. Tapi untuk Nino, dia kerja banget di Nino. Dia kerja banget di Nino.
Dino kerja banget di game ini. Dino pria pemberani dari Sukabumi. Asli. Semuanya dihantam damage-nya juga besar banget dari Dino. Dan jujur memang dari awal yang kita bilang ya bahwa ini adalah sorotan untuk kedua EX Clan, tapi di game yang berbeda. Ini memang benar-benar sorotan untuk semua pemain. Karena semua pemain benar-benar punya highlight sendiri, termasuk Vin, even dia dengan highlight. Ya dia megang banget sih. Entah yang kabur, entah yang nge-backup. Finnya main banget. Dan entah kenapa ya, kayak kombinasi alter ego. Di game ini ya, spesial di game ini aja. Kayak gak masuk sama sekali. Ya, koneksinya bisa 100% berjalan dengan manis ya. Iya, entah itu web berikutnya, entah itu ya. Kan tapi mereka punya dua blok nih. Kalau damage-nya ada, sebenarnya ada juga ada arti cukup. Ya, kalau Kairi combo user ya, ini Win Chow, tapi ternyata gak berjalan maksimal. Dan ini yang mungkin agak sedikit miss. Ini salah satu yang tadi Eros bilang, menggali kekalahannya sendiri. Karena gamenya langsung swing banget ke Mediator. Oke, tapi kita langsung saja sudah lama tidak mendengar interview. So, Budi Clara Sadila, take it away. Everyone, berkebun untuk kemenangan pertama di regular season MPL season 17. Sabila, gimana kamu melihat pembukaan ini? Benar-benar luar biasa banget ya. Tadi kita sudah melihat bersama-sama bahkan di match ketiga tuh tegang banget di game yang ketiga ya. Di game yang ketiga Derby STM jadi match pembukaan ini kali pertama loh. Derby STM ini memang gimana sih kalian melihat Derby STM menjadi pembukaan regular season 17? Kalian bermain lawan Alter Ego langsung. Ya, mungkin Nael dulu kali ya. Nael kayaknya udah ada yang ingin disampaikan nih. Nael, gimana nih? Kamu setelah melihat bahwa Derby STM menjadi match pembuka di hari ini? Seru banget sih, ibaratnya kan 10 player itu belum panas kan. Tapi kita bakuan terus seru-seruan. Terlihat dari gameplaynya ya. Tapi Papua Tam ini kita tahu dari Derby STM. Ngelihat kalian berhasil mengalahkan, tadi sih pas interview bilangnya, wah ini rasanya mengalahkan runner-up M7 gitu. Tadi tuh, ya kata ini, kata Koet tadi, kata Koet gitu ya. Kalian merasakan hal yang sama? Jujur kita nggak mandang titel musuh lah. Mau dia juara apa, runner up apa, kita nggak peduli. Oke, tapi menarik gimana Nael? Hari ini di game ketiga kalian memainkan kombinasi yang kita tengok pada saat M7. Ada Leopard dan juga Freya, Duetmu sama Iman. Apa rencana kalian tadi? Belanja mau tabrak belakang. Ya. Belanja mau tabrak belakang tadi katanya. Oke baik, cuma mungkin aku pengen nanya ke Evan kali ya. Evan gimana tadi pada saat dapatkan mini yang pertama berarti ya? Dapatkan mini yang pertama tadi Evan? Kena, mereka makan. Gimana yakin ya? Katanya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Oke, baik gimana pada saat tadi kamu dimaniakin? Gimana kenapa? Enak. Jadi terkena mafia. Tapi kan aku udah denger ya Bude, ini bener gak sih? Katanya kalau aku gak salah ya, ini katanya Evan itu salah satu preman gold lane. Iya, ini preman gold lane yang biasanya kita lihat ke maniak-maniak. Hari ini baku hantam juga, dan kamu mainin RV di depan Freya tadi ya? Game ketiga. Apa ya? Iya gitu lah katanya. Ya gitu lah. Tapi menangin game yang ketiga, sulit apa sih memenangkan series ini melawan Alter Ego? Untuk sesulit apa di game yang ketiga? Nino sih punya keras banget. Iya. Oh jadi Nino yang menjadi masalah? Iya. Lalu jawaban kalian apa? Kita punya Shogun. Oke, mungkin kita langsung nanya ke Shogun ya. Di sini Shogun gimana tadi, khususnya di game yang ketiga tadi. Dimana kita melihat emang Nino dengan lawannya cukup mengganggu banget pergerakan dari teman-teman Mitigator by Vitality. Gimana Shogun? Ya, tugasnya emang kayak gitu. Oh dari kamu sendiri gimana nih tadi? Ada rasa kesel kah? Ada rasa kayak aduh? Terus soalnya kita dan mereka juga ngasih game yang terbaik. Terus ya alhamdulillah kita menang, senang lah. Jadi senang. Tapi kalau nggak senang, hari ini kalian melawan tim yang bermain dengan sejuta CSP, di mana Alter Ego menggunakan hero-hero yang
cukup unik, Vin. Kamu langsung berhadapan dengan Alek, dengan satu hero anyar yang akhirnya muncul juga di MPL. Berhadapan dengan Alek hari ini dengan hero-heronya dia bawa hero baru juga. Gimana sih? Jujur Marcella tadi jago banget. Oke, David Marcel di MPL, apakah ini bakal jadi hero populer? Saya dapat poin sambil nonton konten. Apakah ini bakal jadi hero populer? Mungkin. Mungkin. Oke. Tapi aku boleh nanya, aku pengen nanya Moreno deh. Moreno, aku pengen nanya ke kamu, kenapa sekarang O-nya ada 3? Jadi manggilnya udah nggak boleh Moreno, tapi Moreno gitu ya? Buat ini aja sih, validasi ke teman-teman. Jadi yang pertama tuh, Nail jago banget. Oke. Yang kedua, Eman jago banget. Ketiganya ya, Sogun sama Vin jago banget. Oh baik, jadi nama baru, formula baru, kemenangan baru juga ya untuk Bigetron by Vitality ya. Morenonya gimana? Oh, Yang depan ya kan? Moreno. Iya, jadi penjelasannya di belakang lah, validasi ke teman-temannya gitu. Oh, validasi ke teman-teman. Tapi yang memenangkan match pembukaan kali ini validasi untuk kalian juga nggak untuk season 17? Oh jujur, buat saya sendiri jujur, validasi karena kan saya ada saingan. Maksudnya pembuktian gitu, diri sendiri. Oke, karena bisa dibilang Bigetron gebrakannya menggebrak banget season ini loh. Ngedatengin 3 player anyar, ya kan player. Coaching staff juga banyak berubah. Lalu perubahan ini juga boleh dengar-dengar kemarin sempat ada militer di BTR. Iya udah. Makanya kan badan, nggak juga ya. Ya pokoknya kita jadi lebih disiplin lah sekarang harusnya. Makanya excited lah buat memulai MPL di Day One ini. Oke, tapi gimana tuh dengan kalian perubahan besar itu tiba-tiba kalian rasakan, apa yang kalian rasain gitu? Jujur anak-anak semuanya emang ada basic militer lah ya buat Vin karena waktu itu puasa kan. Jadi ya agak kurang ya. Cuma sekarang ya yang kita tangkap sih lebih ke aset timnya aja sih. Kita berlapan playernya sama disiplin-disiplinnya gitu. Oke, tapi udah penasaran. Kita dari season ke season melihat Bigetron di regular season begitu update. Tapi di season 17 ini, apa yang akan Bigetron bawa? Atau mindset baru apakah yang kalian punya untuk season ini? Yang pasti mindsetnya step by step lah, biar nggak kepleset di playoff. Jadi kita nggak targetin di playoff bagaimana, kita targetinnya match per match. Oke, jadi step by step gitu ya. Yang ada depan mata itulah yang dihajar sama Bigetron by Vitality. Oke, mungkin aku pengen nanya kira-kira dari kalian ada nggak yang pengen disampaikan nih buat super fans ataupun Bigetroopers yang ada di Cicalengka? Nah, apa yang ingin disampaikan? Ayo. Halo semuanya, Bigetroopers yang dari mana Cicalengka. Terima kasih udah nonton kita buat pembukaan match pada hari ini. Dukung kita terus, minggu ada match lawan Dewa dan seterusnya. Terima kasih. Aku. Oh iya, boleh. Jume. Oh, Jume. Dengarkan Jumeng ya. Buat Jumeng, semangat. Kita ketemu lagi leg 2 karena kita sama-sama lulusan KBP. Oke. Udah sama Jumeng aja ya. Ya. Semuanya tentu kita sadar betul kedekatan dari Nail dan juga Jumeng sudah disampaikan dan saatnya Bigetroopers berpesta untuk meramaikan kemenangan dari Bigetron. Hey, kesenangan tentunya bukan berakhir di sini saja karena di sini Budi dan juga Sabila akan memberikan kejutan bersama dengan Gopi. Inilah dia Gopi hadiah GG. Wow, pastinya setelah tadi kita udah segalkan ya melihat match yang pertama betul-betul instan dari kedua tim. Sekarang saatnya kita bagi-bagi Gopi di sini Budi. Caranya gimana sih Budi? Caranya akan kita tunjukkan langsung di layar.
Pokoknya caranya pastikan udah apa lagi tiap seasonnya bersama dengan GoPay. Pastikan kalian sudah mendownload, mengunduh aplikasi GoPay di App Store, di Play Store, lalu nanti siapkan kamera kalian. Karena di pojok sana itu putih akan muncul QR code, lalu nanti kalian bisa klik buka hadiah untuk terima GoPay-nya. Yang kalian klik, otomatis hadiah akan masuk ke akun kalian. Tapi tahu gak sih yang bikin makin spesial untuk di season 17 ini, hadiah GoPay-nya itu sama kayak season kita. Wih, tahu dong jadi berapa? 17 juta untuk total hadiah kita, luar biasa sekali pastinya ya. Jadi sama gitu loh Bude, sama kayak seasonnya. Aduh, memang GoPay ini baik banget. Tapi di sini udah lagi pada happy, losin 17 juta untuk para super friends. Jadi bersiap-siap langsung aja nggak kita bilang, oke langsung aja ya, kita kan hitung dalam 3, 2, 1, ini dia. Langsung saja di scan, mungkin nanti kalau udah dapat boleh dikasih tunjuk ya. Langsung aja dikasih tunjuk nih, kamerin langsung. Wih, congratulations. Banyak banget nih kayaknya semuanya langsung pada dapat di sini. Langsung ditunjukin semua smartphone-nya ya. Langsung pada dapat semuanya. Aduh, benar-benar luar biasa sekali. Dan pastinya Bude, karena tadi kita sudah kasih hadiah ya, ini spesial dari GoPay. Gak cuma itu aja, kita juga ada nih hadiah menarik lainnya. Salah satunya adalah Perfect Shuttle dan juga different 10K Gold. Nah, hadiah dari GoPay nambah ya. Nambah lagi Bude hadiah dari GoPay-nya. Caranya gimana? Nanti kalau kalian mau nyari ada Perfect Shuttle ataupun different 10K Gold-nya, nah kalian langsung cek aja ke sosial media dari FPL Indonesia. Asik, makin happy pastinya nih FPL Indonesia season 17. Namun kita tentu nggak mau kelewatan dan ingin mencari tahu bagaimana caranya Tiketron memenangkan match perdana di FPL Indonesia season 17. Langsung saja, Caster, monggo. Dari SM membuka match perdana yang luar biasa mantap 2-1. Iya, teriaknya sudah memang lagi dapat kemenangan sama Oke, nah, kita lihat dulu sedikit ini salah satu lubang gali kubur yang dibuat oleh Altrigo sendiri tadi di top lane. Dan tentunya MVP tiba-tiba MVP. Wah, langsung ke Gue penasaran deh, tanya memang gue bosen gak sih? Kayak apa sih? Iya kayak tiap dulu gitu kan. Tapi emang kalau yang lucu kalau main sama lu disiksa bro. Gimana ya? Beda kalau gitu. Itu berat. Itu main goalsnya bukan menang soalnya. Beda. Itu torture ya. Iya, kalau ini kan emang tujuannya balik lagi ya. Emang juga carry game banget. Dan di game ini kenapa untuk mengembangkan Eman butuh effort yang luar biasa. Kayak tadi kita lihat kan, udah Special Migration, Special Coin, Purify dibalik tiba-tiba kan. Apakah factor tuh? Kayaknya karena salah satunya juga ya. Kita tahu sendiri kapasitas dia dengan fighter yang benar-benar fleksibel. Dan sempat lihat juga sebenarnya dia main let's say kayak Moskov, Cloud itu juga skill sebenarnya. Emang fleksibel, pakai tim bisa, pakai fighter bisa. Cuma mungkin Grangernya tadi nggak terlalu bersinar. Oke, tapi kalau Granger tadi mungkin karena memang gameplaynya nggak masuk, gameplaynya nggak masuk. Jadi bukan karena masalah individual, bukan masalah Grangernya, bukan. Tapi memang as a team, mereka nggak play around Grangernya aja. Oke, dan betul kalau tadi gue bahas dikit tuh. Entah kenapa kombonya mereka nggak masuk. Ya biasanya kita kenal dengan Altrigo yang kalaupun bikin inisiasi, mereka mau follow. Ya, sekarang jadi worst gitu kan dari misinya mereka. Altrigo yang kita rindu adalah Altrigo yang dimana ketika lihat gua gagal, tapi masih follow. Ya, pokoknya terus, tapi percaya dulu nih. Sekarang kayak way of the game miss, nah ini momen tanda besar deh. Iya.
Aku kira juga bakal di follow. Dan itu kalau kita ngomong di follow, Miles sebenarnya cukup damage-nya, tapi emang ada hybrid defense yang bertambah dari Phantom Steed. Karena memang itu yang ngebuat aku ragu kayaknya. Ya, jalan mundur yang mereka juga gak safe sebenarnya kan. Iya. Mendingan dia try coba kill daripada dia mundur. Tapi sama juga iya tumbang juga malah bukan sama sekali nggak. Iya, trade. Kalau lihat tadi kayaknya darah naik itu nggak cukup ya. Tapi kurang dikit. Demikian baik Vitality kita lihat bermain dengan cukup baik tapi sayang sekali. Dari tadi Alpha itu benar-benar nutup jalan Demikian banget. Wah, ditambah Ice Queen-nya jangan lupa ya buat teman-teman mid laner yang mungkin punya serangan-serangan yang berkelanjutan, continuous damage. Coba Lilia, itu bagus banget. Cuma semenjak Altrico tadi ada satu celah kecil, tapi Getro ternyata nggak mau ngasih sedikit kesempatan untuk mereka berbuat baik atau berminta maaf dengan berminta maaf. Karena sekarang ya nggak ada kesempatan kedua. Iya. Gue ngerasa sekarang harus jago nge-punish memang. Sama jago fighting. Ya karena kalau ada display sekali display. Kalau memang kayak contoh ya ini Altrico display sekali itu juga ngasih celah sekali. Emang harus gitu. Karena kalau udah ada mistake sekali, keduanya itu ada. Kayak Rossi, rumusnya tuh lu tunggu di early game, gak masalah. Selama lu bisa skip gamenya. Ya. Tapi sekali aja lu unggul di early game, tapi gak bisa skip gamenya. Wah, kacau balau itu ya. Satu display aja. Udah. Karena bau gede banget. Ya, bau sekarang gede. Plus juga kayak ada yang memang hero kan powernya di late game. Jadi bener-bener kita timbangkan. Kayak tadi contohnya ada Obsidian kan. Sementara di Altrico ini kalau berada ke late game juga agak sedikit meragukan karena jujur di Shunjin yang tadi udah sempat kita bahas nih. Kalaupun bikin Skytear, targetnya mau apa ya? Apakah gak ada yang sedih execute soalnya? Shunjin sama Sora ternyata lagi negatif. Lagi negatif banget. Dan kita tahu sendiri juga ya, 40-50% win rate dia belum balik tim. Game ya, sama juga kalau kita ngomongin power win rate, kadang tampil banget, kadang emang ya bener-bener shutdown kayak gini. Tapi ini dia, Rizky orang ada. Orang kaya lagi Iman kali ini berada dalam posisi orang tadi. Orang punya. Baik, Toda. Tapi memang karena ya balik lagi kan. Dia objektif itu farming. Tapi sekarang farming